Puasa-puasa pagi hari, Kak Yatno bersama adik-adik Pandega berada di lapangan untuk bermain tongkat. Jadi tongkat ini dipakai sebagai alat media untuk menguatkan konsep pintar, cerdas, dan cermat. Ternyata pintar, cerdas, dan cermat itu berbeda. Dan kita susah membedakannya, tapi Kak Yatno Bintang mudah sekali membedakannya lewat permainan tongkat. Ya, ikuti berikut ini. Ketika adik-adik tahu betul, mengerti betul apa itu tongkat, ukurannya berapa, dari kayu apa, untuk apa, itu orang yang pintar. Tapi belum tentu cerdas. Mengapa? Karena belum menerapkan. Ketika sang pandega itu mampu menerapkan dari kepintaran tentang tongkat, lalu diterapkan untuk permainan, untuk melempar, untuk mengambil, untuk pegangan, itulah yang namanya cerdas. Tetapi cerdas saja tidak membahagiakan, tidak menguntungkan apabila tidak ke tingkat cermat. Karena cermat itu sudah dilihat kondisinya, gangguannya, hambatannya, perkiraannya, sehingga tujuan bisa tercapai. Nah, lewat tongkat ini, pandega diajak untuk bagaimana tepat menangkap tongkat, itu artinya cermat, melihat kiri kanan, memfungsikan tangan dan pikiran.
Lalu para pandega setelah dia diajak merefleksikan oleh Kak Yatno dengan cara berbicara dengan temannya untuk merumuskan bagaimana caranya agar tidak terkena tongkat dan terhindar dari kejatuhan tongkat serta terhindar dari kelambatan menyerahkan tongkat. Mereka berdiskusi lalu merumuskan, ternyata hasilnya nggak usah lihat kanan, kita tetap lihat ke kiri, lihat arah tongkat. Mereka berhenti sejenak karena ada yang salah dan saling tertawa. Dengan begitu suasana sangat cair, suasana sangat menyenangkan, dan ini di bulan puasa mereka lupa dengan lapar, lupa dengan lemas, tapi asik dengan permainan ini, dan tentunya akan disimpulkan ke bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan berupa kepintaran, kecerdasan, dan kecermatan. Mereka menyadari bahwa semakin sering melakukan, semakin mereka mahir, sehingga kemahiran itu ternyata mudah diperoleh asalkan kita sering melakukan, lalu dari perlakuan 1 ke 2 direfleksikan, kemudian ditingkatkan dengan treatmentnya, uji cobanya, maka akan terampil. Karena mereka sudah mahir dan sudah terampil melempar tongkat ke kanan, mengambil dari kiri ke kanan, sekarang ditambahi beban lebih berat lagi, 1 orang memegang 2 tongkat. Jadi 2 tongkat itu dilemparkan sekaligus dan diterima sekaligus. Mereka menganggap ini sebuah tantangan baru sehingga mereka serius. Padahal karena dia sudah mengalami yang pertama, yang kedua ini sangat mudah karena 2 tongkat itu ternyata mudah sekali dilempar secara bersamaan. Mereka sudah memegang 2 tongkat. Kemudian dalam hatinya, waduh ini tambah berat. Lalu tongkat itu dilihatnya, dicobanya, di kiri, ke kanan, ditimbang-timbang oleh tangan kanannya, sambil melihat temannya. Itulah makna dari sebuah observasi. Nah, dimulai, mereka melempar 2, melempar lagi 2, melempar lagi 2, ternyata lebih mudah kan? Setelah melakukan pelemparan dengan 2 tongkat sekaligus pada bagian 1, Kak Yatno Bintang mencoba untuk uji coba yang kedua, tentu berdasarkan pengalaman yang kedua. Ternyata mereka lebih mudah melakukan. Yuk kita lihat uji coba yang kedua. Setelah itu, Kak Yatno sebagai fasilitator mencoba merefleksikan apa yang mereka dapatkan, apa yang bisa disimpulkan untuk ditarik ke inti permasalahan, yaitu kepintaran, kecerdasan, dan kecermatan. Apa hakikat kepintaran, kecerdasan, dan kecermatan? Di dasar dharma kita berbunyi yang ketujuh ya, hemat, cermat, dan bersaja. Mengapa tidak hemat, pintar, dan bersahaja, atau hemat, cerdas, dan bersahaja? Yang dipilih adalah kata cermat.
Nah, semua orang ketika dia belajar dalam waktu yang panjang lalu mampu memahami, itu namanya pintar. Tetapi dia belum tentu cerdas. Orang yang pintar belum tentu cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menerapkan apa yang diperoleh dari kepintarannya dalam suatu waktu. Jadi kecerdasan itu dalam waktu singkat, sedangkan kepintaran waktunya sangat panjang. Kemudian kecerdasan itu bersifat tujuan khusus dan konteks khusus. Tetapi kecerdasan belum tentu akan sukses jika tidak dikuati dengan kecermatan. Bisa jadi karena rugi, bisa jadi karena cuaca yang nggak cocok, bisa jadi karena dihutang orang banyak, bisa jadi karena apa? Karena tidak cermat. Andai cermat, itu sampai pada komponen analisis, komponen untung rugi, komponen mata angin, dan seterusnya. Sehingga orang yang cermat, dia tentu cerdas dan tentu dia pintar. Orang pintar belum tentu cerdas dan belum tentu cermat. Orang cerdas dia pasti pintar di samping cerdas, tetapi belum tentu dia cermat. Nah, orang yang cermat dia cerdas, menerapkan pengalamannya dalam tujuan tertentu, kemudian dia pintar karena memahami sesuatu secara lengkap. Jadi pramuka itu cermat. Jadi hemat, cermat, dan bersahaja.